Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bekerja kepada kawan-kawan dan saudara-saudari pengurus HMI Cabang Goa Raya. Anda semua pada hari ini yang dilantik adalah merupakan di antara kader-kader terbaik yang akan mengurus organisasi ini selama 1 tahun ke depan. Anda semua adalah orang-orang yang terpilih dan berdedikasi. Tidak banyak tentu orang yang mau meluangkan waktunya untuk mengurusi kepentingan orang-orang banyak. Tetapi di antara yang sedikit itu, Anda semua mau berkomitmen, mengangkat sumpah sekaligus menyatakan di depan publik bahwa Anda adalah orang-orang yang mengurusi HMI. Tetapi bukan orang-orang yang kemudian yang harus diurusi. Sekali lagi, selamat bekerja. Tentu banyak agenda ke depan yang harus kita selesaikan bersama. Di antaranya adalah tantangan-tantangan umat tentu melalui skala Kabupaten Goa. Ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bahwa gelombang kedua Himpunan Mahasiswa Islam dalam arti pemikiran-pemikiran menjawab tantangan zaman merupakan adalah agenda utama kita. Sebagaimana Kak Ihsan, Kak Sabri, dan saya mengemukakan bahwa di era Nurhalis Majid yang kita panggil dengan Cak Nur, kita senantiasa membincangkan Islam Indonesia dalam satu tarikan nafas. Akan tetapi, tidak cukup sampai di situ. Boleh jadi bahwa ada gelombang kedua di mana titik tolak saat ini adalah postmodernisme. Yang kedua adalah kita berada di dunia hiperrealitas, di mana kemudian big data, internet, cloud menjadi percakapan sehari-hari kita. Begitu pula tidak lagi kemudian menjadi jargon semata-mata 4.0, tetapi kita jalani saat ini. Pada kondisi-kondisi itulah Anda semua akan bekerja dengan berbagai tantangan. Kita tidak mampu memprediksi seperti apa dunia ke depan. Pandemi hari ini tentu menjadi tantangan tersendiri. 5 bulan saudara-saudara sekalian, perkaderan berhenti. Cabang Goa Raya bahkan belum menemukan formulasi seperti apa perkaderan yang harus dilakukan. Padahal inti dari organisasi kita hanyalah pada titik perkaderan itu sendiri. Kita mendapatkan privilege, keistimewaan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Tidak semua umat Islam boleh menjadi warga HMI. Orang-orang yang kemudian Islam saja belum tentu bisa menjadi warga HMI. Tetapi ada 2 prasyarat. Yang pertama Islam dan yang kedua adalah mahasiswa. Oleh karenanya, jarum intelektualisme atau cita intelektualisme harus menjadi bahagian dari jarum intelektualisme, harus menjadi bahagian utama dan pertama kegiatan-kegiatan ataupun proyek-proyek di Himpunan Mahasiswa Islam. Rafiuddin Afkari almarhum dan saya mengemukakan bahwa ketika menjadi mahasiswa Islam maka intelektualisme itulah yang harus dikedepankan. Pada aspek yang lain ada dakwah yang menjadi tuntutan di mana HMI sesungguhnya adalah anak kandung dari umat ini. Pada umat itulah kemudian HMI harus senantiasa bekerja. Kita ini semua adalah kader-kader umat dan bangsa. 2 identitas ini tentu tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan tarifkan nafas HMI. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat bekerja kepada teman-teman, kawan-kawan, dan saudara-saudari sekalian. Beban kita hari ini teramat berat. Namun jikalau ditanggung bersama-sama dan itu ada soliditas organisasi di situ, maka tidak ada yang berat. Satu-satunya yang berat adalah kalau kita senantiasa tidak pernah mau bersatu, tidak pernah mau mufakat, bahkan kemudian kita selalu mau berpecah belah, selalu mau berselisih pendapat, atau bahkan perselisihan pendapat, perbedaan-perbedaan pendapat tidak dapat diakurkan satu sama lain. Agenda kita ketika bicara keumatan adalah persatuan dan kesatuan. Terlalu banyak agenda-agenda yang kemudian memecah belah umat ini. Memang kita tidak pernah berdebat di HMI atau bahkan tidak pernah berselisih tentang perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi kemudian saat ini kita kembali setback, justru
perdebatan-perdebatan yang berujung pada perselisihan dan bahkan dualisme organisasi tentu kita tidak harapkan ke depan. Selamat bekerja saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.